Enggak, kalau orang cocok semua. Alhamdulillah cocok semua di sini jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salatullah bari'uka alladhi bika ya musyaffa' khassana wa habana ma'a alikal abhar ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru ngaji, bapak-bapak, ibu-ibu, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pecinta ilmunya Allah, yang mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini mudah-mudahan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita ini akan kita bawa sampai hari kiamat nanti, sampai dengan berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti tanda cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita telah melaksanakan beberapa tuntunan, beberapa contoh yang baik yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu bukan hanya perbuatan yang sunnah, akan tetapi wajib, fardhatun ala kulli muslimin. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini akan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini khususnya dan umumnya untuk seluruh warga desa Olean, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan. Mudah-mudahan Allah berkahi umurnya, berkahi rizkinya, Allah limpahkan rizki yang berkah, yang halal. Mudah-mudahan di antara kita barangkali ada yang punya penyakit, Allah angkat penyakitnya. Ya, kita yang sehat-sehat mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Sengaja saya mulai dengan berdoa kepada Allah karena saya yakin doa kita pada pagi hari ini
itu sudah pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal di pagi hari ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah sering mungkin disampaikan oleh para dai-dai, oleh para kiai-kiai, doanya orang puasa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Satu. Yang kedua, kita itu sedang berada di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Di masjidnya Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu pernah ditanya sama para sahabat, "Ya Rasulullah, ma afdalul biqa?" Tempat apa yang paling mulia di muka bumi ini? Kata Rasulullah, "Afdalul biqa masajiduha." Tempat yang paling mulia di dunia adalah masjid-masjidnya Allah. Yang kedua, penunjang doa kita diijabah oleh Allah adalah kita berada di tempat yang paling mulia. Kita di dalam rumahnya Allah sudah pasti. Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Yang ketiga, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan arja doa qabulan fi kulli duburi shalah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang artinya demikian. Doa yang paling diharapkan untuk dikabulkan oleh Allah adalah doa ketika sehabis sholat. Jadi kalau kita sholat apapun, wajib, sunnah, kita sempatkan berdoa kepada Allah. Karena memang ada hadis yang meriwayatkan yang artinya kurang lebih kayak demikian tadi. Jadi doa yang paling diharapkan dikabulkan oleh Allah adalah doa setelah sholat. Mudah-mudahan doa kita diusung oleh Allah Subhanahu wa taala, cita-cita kita mudah-mudahan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya problem diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya keturunan dan yang belum, mudah-mudahan keturunannya nanti menjadi putra-putri yang soleh, solehah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala telah masih mengasih nafas kepada kita, mengasih kesehatan, memberi kenikmatan iman dan Islam. Seringkali saya sampaikan di sini tuh, kita itu jangan melupakan nikmat Allah yang namanya nikmatul iman dan Islam. Karena memang ada sebuah keterangan nikmat iman dan Islam ini banyak sekali orang manusia itu melupakannya. Harus kita selalu syukuri, harus kita syukuri. Karena syukur itu mungkin pernah saya sampaikan, ini mengingatkan, syukur itu ada beberapa faedah di dalam syukur. Di antaranya adalah dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau bersyukur ditambah nikmat. Ada juga kata Al-Imam Ali, faqayyiduha bisyukri. Idza ja'akum atrafun ni'am faqayyiduha bisyukri. Kalau kalian kedatangan nikmat, kita punya nikmat iman dan Islam. Maka kata sahabat Ali, ikatlah dengan syukur. Jadi kita itu kenapa harus bersyukur? Ya karena biar nikmat yang ada dalam diri kita itu tidak lepas. Kalau tidak disyukuri, dikhawatirkan lepas dari diri kita. Nikmat apapun, nikmat sehat, nikmat ilmu dan lain sebagainya. Itu makanya syukur itu adalah sesuatu yang paling pokok dalam kehidupan kita. Makanya malah ada dalam satu keterangan pernah saya dikirimkan oleh guru saya, suatu keterangan syukur itu derajatnya lebih tinggi daripada sabar. Syukur itu derajatnya lebih tinggi daripada sabar. Itu ada dalam sebuah keterangan. Lah kalau dalam Al-Quran sabar itu orang Allah memberi pahala tidak ada batasnya, dan syukur lebih tinggi. Makanya alhamdulillah kita masih dapat nikmat iman dan Islam yang telah Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan iman dan Islam kita akan
apa kita bawa nanti sampai ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita di hari kiamat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teringat suatu kisah. Suatu saat Sayyidah Aisyah sedang menjahit. Kalau tidak salah malam hari. Ketika sedang menjahit, mungkin kalau orang dulu itu pakainya ceptik. Pokoknya penerangan di waktu itu mati. Penerangan di waktunya Sayyidah Aisyah menjahit itu mati. Nah, ketika mati Sayyidah Aisyah bingung, jarumnya jatuh. Setelah beberapa lama Sayyidah Aisyah lagi mencari jarum, tiba-tiba jarumnya itu bersinar. Jarumnya itu bersinar dan alam ini menjadi terang. Alam ini menjadi terang. Ternyata kenapa jarum itu bersinar? Karena jarum ini memantulkan cahaya dari cahaya yang ada menerangi bumi ini. Ketika dilihat Sayyidah Aisyah menoleh, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercahaya. Sampai cahayanya Rasulullah itu bisa memantulkan, maksudnya cahaya Rasulullah bisa memantulkan cahaya yang ada di jarum tersebut. Sampai akhirnya Sayyidah Aisyah itu takjub. Sampai mengatakan, "Ma adwa'aka ya Rasulullah?" Alangkah engkau bercahayanya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, wailun liman la yarani yaumal qiyamah." Celaka orang yang nanti di hari kiamat tidak melihatku. Orang yang di hari kiamat tidak melihat Rasulullah, kata Rasulullah, wailun, neraka wail, ataupun celaka nanti orang tersebut. Siapa itu yang celaka ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak akan melihatmu ya Rasulullah? Kata Sayyidah Aisyah. Dalam sebuah riwayat, di situ dilanjutkan hadisnya, orang yang tidak akan bertemu denganku, orang yang ketika disebut namaku, ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang disebut nama Nabi Muhammad, dia tidak baca sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang celaka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan kita bersyukur, bersolawat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ya, segala amaliyah ibadah kita, puasa kita, sholat kita, tarawih kita. Mudah-mudahan sampai nanti tanggal 30 sampai hari kita lebaran semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikan kita, ibadah puasa ini menjadikan kita benar-benar pribadi yang lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan apa yang dikonsepkan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Puasa itu tujuannya agar menambah kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari ini kita sudah menginjak di hari ke-20. Betul ya? Di hari ke-20. Artinya apa? Hari-hari ini kita sudah melewatkan 20 hari, 19 hari di dalam bulan Ramadan. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau dalam maqalahnya menyebutkan, ala inna syahrakum qad akhadha nisfu faziduhu antum fil amal. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wahai para manusia, ketahuilah bulanmu ini sudah meninggalkan separuhnya, sudah berkurang. Kata beliau, tambahlah beramal, tambahlah beramal. Kebanyakan memang gitu wataknya manusia. Mereka semangat itu di awal, mereka semangat di
awal. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang semangat terus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sering dengar ya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bertambah semangatnya ketika di 10 akhir bulan Ramadan. Maka pada hari ini kita niatkan meniru Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan meniru Rasulullah, kita lebih semangat. Lebih semangat dalam apa? Kita niatkan juga untuk mencari Lailatul Qadar. Untuk mencari Lailatul Qadar. Dan juga ada maqalah ulama yang lain, sebagian para ulama, menurut saya ini lumayan keren maqalahnya, sampai saya bikin status. Qad dhahaba an-nisfu fan-nisfu dhahab. Qad dhahaba an-nisfu fan-nisfu dhahab. Lafaz dhahab yang pertama itu adalah fi'il madhi. Kalau dhahab yang kedua adalah isim. Artinya apa? Telah meninggalkan separuh daripada bulan Ramadan. Qad dhahaba, telah pergi. An-nisfu, separuh bulan Ramadan. Fan-nisfu dhahab, dan setengahnya lagi adalah peluang emas. Dhahabun adalah emas. Peluang emas untuk kita. 10 hari ini adalah peluang emas. Makanya di bulan puasa itu paling intinya itu. Kita mencari Lailatul Qadar. Hadirin sidang jamaah salat subuh berjamaah, sidang kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang Lailatul Qadar. Kita itu, kalau saya sendiri, untuk memancing kesemangatan di dalam 10 akhir bulan Ramadan, berharapnya itu agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, makanya ketika kita berharap dengan Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu orang yang bisa menemukannya, bisa merasakannya, orang yang benar-benar mempersiapkan hatinya. Orang-orang yang benar-benar niat dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan tidak ada usaha. Bukan tidak ada usaha, kita harus usaha. Kalau seumpama Lailatul Qadar kan disembunyikan sama Allah waktunya, kapan kita tidak tahu. Nanti saya akan sebutkan hadis-hadis. Rasulullah dulu pernah sudah tahu waktunya Lailatul Qadar, tapi Rasulullah seakan-akan kayak dilalaikan sama Allah, dilupakan sama Allah. Diangkat pengetahuan Rasulullah tentang Lailatul Qadar. Makanya harus diusahakan. Karena gambarnya seperti ini. Ramadan itu adalah suatu kemuliaan. Dan Allah itu menyisipkan di dalam Ramadan tersebut ada kemuliaan yang lebih besar lagi, yaitu Lailatul Qadar. Jadi ketika orang mencari sesuatu yang berharga tanpa berjuang, kira-kira masuk akal apa enggak? Kalau dipikir secara akal tidak masuk akal. Makanya sesuatu yang berharga itu pasti dicari dengan berjuang, dengan ada usaha. Bukan hanya kita seperti membalikkan tangan mudah, itu enggak. Dalam surat Al-Qadar yang sudah kita hafal semua, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, anzalnahu, Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an itu ya, kita sekarang membahas Lailatul Qadar dan turunnya Al-Qur'an. Ya memang Lailatul Qadar itu di malam turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu turun 2 kali. Yang pertama dalam surat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Qur'an turun pertama kali dari Allah, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu 30 juz.
Itu 30 juz satu kali turun ke langit dunia. Kemudian Al-Quran turun yang kedua dari langit dunia, dikirim oleh malaikat Jibril turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, bertepatan, kalau pendapat banyak ulama itu bertepatan pada malam 17 Ramadan. Makanya 17 Ramadan itu diperingati sebagai nuzulul Quran. Jadi Al-Quran pertama kali turun itu sama-sama semuanya di bulan Ramadan, ketika malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini waktunya kapan itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus nanti di setiap Ramadan yang akan datang seperti itu disembunyikan sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang kedua turunkan di malam 17 Ramadan. Ini kebanyakan ulama mengatakan di malam 17 Ramadan. Karena memang ada Al-Qur'an yang menjelaskan Yaumal taqal jam'an. Jadi Al-Qur'an diturunkan ketika hari pertemuan kedua kubu, yaitu pertemuan ketika kaum muslim dan kaum musyrik, yaitu pada perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan. Itu kalau kita baca dalam kitab Tarikhut Tasyri'. Nah, ayat yang pertama malam 17. Al-Qur'an yang kedua turun selama 23 tahun. Itu Al-Qur'an. Kemudian wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita tahu semua nilai daripada malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kata-katanya itu lebih baik, lebih baik dari 1000 bulan. Berarti bukan hanya 1000 bulan, bukan hanya 1000 bulan. Ini dijelaskan di berbagai tafsir Quran, banyak sekali saya baca dalam tafsir Mujahid, tafsir At-Tabari. Itu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Itu dikisahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada seorang pemuda di zaman Bani Israel. Kalau orang-orang dulu, umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, tidak seperti umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah mentok-mentoknya 60, 63 itu sudah normal. 70 itu sudah kayak semacam lebihan, kayak semacam bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada nenek-nenek tua di zaman Bani Israel itu menangis di kuburan. Ketika Nabi Musa lewat, ditanya sama Nabi Musa, "Wahai nek, kenapa kamu nangis?" "Iya, ini anak saya belum balik, sudah meninggal. Saya ditinggalkan anak saya belum balik." "Emang umurnya berapa?" 250 tahun. 250 tahun belum balik. Itu umat-umat terdahulu, umurnya panjang-panjang. Nah, dikisahkan ada seorang pemuda. Ini kalau dalam tafsir Tabari, dia itu setiap malam qiyamul lail, menghidupkan malam-malam sampai subuh. Wah, sampai subuh. Kemudian siangnya dia gunakan untuk perang, berjihad. Kita tahu pahalanya jihad itu tidak ada lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang jihad mati dah usah dimandikan. Ya mungkin dikafani. Kalau Allah langsung masukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala jihad. Begitu besar pahala jihad. Ini ada seorang pemuda Bani Israel, malamnya qiyamul lail, siangnya jihad, perang di jalan Allah. Sampai 1000 bulan, bayangkan. 1000 bulan. Akhirnya Rasulullah SAW ngomong para sahabat, nih ada seorang pemuda Bani Israel seperti ini. Akhirnya para sahabat iri gitu. Iri. Para sahabat juga, harusnya kita mendapatkan pahala yang sebanyak itu. Akhirnya turun ayat Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Akhirnya Rasulullah diberi keistimewaan, untuk umatnya juga diberi keistimewaan Lailatul Qadar.
Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah jadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad itu VIP. Umat-umat terdahulu itu masuk surganya nanti setelah umatnya Rasulullah. Hidupnya paling terakhir, masuk surganya paling pertama. Bisa dibayangkan betapa mulianya ya. Karena apa mulia ini? Karena ya Rasulnya yang paling mulia. Berkat Rasulullah yang paling mulia. Bi akramir rusli kunna akramal umami, kata Al-Imam Al-Busiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tanazzalul malaikah. Di malam Lailatul Qadar itu akan turun berjuta-juta malaikat. Waruh, apa itu ruh? Malaikat Jibril. Dalam tafsir Jalalain itu disebutkan ar-ruh itu adalah malaikat Jibril. Dalam tafsir manapun. Sampai saking mulianya malam Lailatul Qadar, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun. Malaikat Jibril itu apa sih? Rajanya malaikat, pemimpinnya para malaikat, yang Allah tugaskan menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini malaikat Jibril turun untuk melihat hamba-hambanya Allah yang sedang beribadah, yang sedang berlomba-lomba mencari kebaikan sebanyak-banyaknya. Di dalam kitab Bughyatul Insan, Allah itu memerintahkan malaikat. Jadi dulu itu sebelum terciptanya Nabiullah Adam alaihissalam, jadi iblis itu kan tidak terima Allah menciptakan Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu ma fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat, ya Allah, engkau akan menjadikan manusia yang nanti akan pekerjaannya itu cuma bertumpah darah, akan merusak bumi. Kata malaikat, kata Allah, qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada kalian. Makanya malaikat disuruh sujud kepada Nabiullah Adam, tapi iblis tidak mau. Ya mungkin salah satu iblis tidak mau karena memang betapa mulianya coba manusia. Makhluk yang satu ini, manusia itu betapa mulianya. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah muliakan para manusia. Matahari diciptakan untuk siapa? Bulan untuk siapa? Siang malam, bumi, semuanya untuk manusia. Makanya kalau tidak bersyukur, waduh, innalillah na'udzubillah. Allah telah benar-benar memuliakan manusia ini. Kalau tidak bersyukur, na'udzubillah. Nah, ketika malam Lailatul Qadar, Allah merintahkan malaikat, wahai malaikatku, coba kamu lihat tuh para manusia, apakah mereka cuma berbuat kerusakan di bumi? Apakah mereka cuma bertumpah darah di bumi? Itu Allah menyuruh malaikat untuk turun. Berjuta-juta malaikat di setiap malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan itu pasti turun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, malam itu malam yang damai. Makanya malam Lailatul Qadar itu malam yang paling beda di antara malam-malam yang lain. Itulah malam Lailatul Qadar. Lantas kapan itu malam Lailatul Qadar? Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Al-Bukhari mengutip hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Samit. Sahabat Ubadah bin Samit, beliau mengatakan dalam Sahih Bukhari, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyukhbirna bilailatil qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kharajtu liukhbirakum bilailatil qadar. Fatalaha fulan wa fulan. Farufi'at. Ini hadis tentang diangkatnya pengetahuan Rasulullah tentang Lailatul Qadar. Dulu kata sahabat Ubadah bin Samit, Rasulullah itu
keluar menuju para sahabat, ingin mengabarkan tentang Lailatul Qadar, kapan itu terjadi. Tapi ketika Rasul keluar, Rasulullah melihat pemandangan yang tidak enak. Rasulullah melihat ada dua kaum muslim, dua sahabat lagi bertengkar, lagi saling mencela. Kalau dalam kamus fatalah itu mencela. Ya, ada yang ngomong saling debat. Ketika Rasulullah melihat pemandangan yang seperti itu, Rasulullah mengatakan, saya ini keluar kepada kalian ingin mengabarkan Lailatul Qadar, tapi ada fulan sama fulan ini lagi bertengkar. Kemudian karena bertengkarnya fulan dan fulan, akhirnya diangkat itu Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini ya, dalil yang menunjukkan Lailatul Qadar itu benar-benar disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, dalam kitab Bughyatul Insan juga itu di situ dijelaskan, dulu saya tahu waktu kapan tepatnya itu Lailatul Qadar, tapi Allah rupanya kayak melupakanku gitu. Ya, ini ada hikmahnya. Hikmah dibalik Allah mengangkat pengetahuan Rasulullah tentang Lailatul Qadar. Hikmahnya apa? Biar semua umat manusia, umat Nabi Muhammad itu gemar mencari. Ya. Kalau seumpama Lailatul Qadar ditentukan sama Allah ini tanggal 23 seumpama, niscaya orang-orang sebelum-sebelumnya dah malas-malasan untuk beribadah kepada Allah. Malam Lailatul Qadar aja dah. Pahalanya seperti 1000 bulan. Kita bisa bayangkan orang yang ketika malam Lailatul Qadar bisa beribadah, baca Quran, pahalanya seperti 1000 bulan. Silaturahmi, bersedekah. Makanya banyak para ulama ketika di bulan Ramadan 10 akhir itu usaha sebisa mungkin itu melakukan semua jenis ketaatan kepada Allah. Ketika kita melakukan semua jenis ketaatan kepada Allah, pas menangi ya, atau pas menangi malam Lailatul Qadar, kita dihitung. Ente pernah silaturahmi 1000 bulan, ente pernah sedekah 1000 bulan. Wah, banyak sekali pahalanya kita itu. Kalau kita benar-benar mencari di malam 10 Lailatul Qadar ini. Kemudian dari sinilah, tapi tetap ada banyak pendapat para ulama. Ada ulama yang mengatakan Lailatul Qadar di luar Ramadan juga ada. Cuman pendapat ini lemah. Ya. Paling banyak ulama mengatakan ya di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ini juga kurang banyak. Yang paling banyak ya di 10 akhir. Di 10 akhir bulan Ramadan. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sahih Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, taharru Lailatul Qadari fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan. Dalam hadis lain, teksnya dalam kitab Sahih Bukhari, taharru Lailatul Qadari fil witri fil ashril awakhir min Ramadan. Jadi ada hadis yang menerangkan di 10 hari akhir, entah itu mau ganjil mau genap. Tapi dalam Sahih Bukhari di ganjil-ganjilnya 10 akhir. Makanya ada para ulama yang menganjurkan di setiap malam ganjil itu kita tambah beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu saya diberi suatu amalan yang paling bagus, ya, kata guru saya, ketika kita menghidupkan malam, ya, beliau itu amalannya ringan. Jadi tidak sampai, yang penting kita bangun tahajud, tidak sampai seperti itu. Yang penting itu kita sholat maghrib, isya jamaah, subuh jamaah. Itu terhitung sudah menghidupkan malam. Terhitung sudah menghidupkan malam. Itu banyak juga pendapat para ulama. Orang yang subuhnya jamaah, maghrib, isyanya jamaah sudah termasuk menghidupkan semalam. Tidur ya jam 10 kita tidur normal. Kalau kita tahajud itu bonus. Ya, yang paling baik kata guru saya itu ketika kita habis tarawih sebelum witir kita sholat tasbih 4 rakaat di setiap malam ganjil. Di setiap malam ganjil kita sholat tasbih 4 rakaat. Sholat tasbih itu ya sholat yang ada tasbihnya. Setiap rakaat ya, sebelum baca Fatihah baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum Fatihah 15 kali.
Setelah Fatihah dan baca surat 10 kali. Nanti di ruku, iktidal, sujud, semuanya 10 kali. Satu rakaat isinya 75 tasbih. Sampai 4 rakaat isinya 300 tasbih. Itu sholat tasbih. Kata guru saya, sholat tasbih itu memang benar-benar pahalanya tidak terhitung. Makanya paling baik sholat sunnah untuk menghidupkan malam yaitu sholat tasbih. Itu amalan amaliyah di malam ganjil-ganjil pada malam bulan puasa. Kemudian yang terakhir, amaliyah apa yang memang diriwayatkan oleh para ulama, oleh para sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah ditanya sama Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, ara'aita idza waqaftu lailatul qadar?" Ya Rasulullah, apa pendapatmu ketika saya itu memenangi atau menjumpai Lailatul Qadar, apa ya yang saya baca ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Quli, katakanlah, Allahumma innaka afun." Dalam teks hadisnya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang menambahkan, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah ini makanya di 10 hari akhir kita itu harus sering-sering baca, bukan hanya ketika mau buka ataupun habis salat. Kalau kita lagi di jalan ataupun apapun, itu kita sering baca-baca doa ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lebih-lebih sama syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Semuanya benar dan baik. Di akhir nanti saya akan jelaskan ini asyhadu an la ilaha illallah itu dari mana. Kemudian amaliyah yang apalagi yang harus kita lakukan ketika ingin mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Di antaranya baca Al-Quran. Karena memang Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu bukan cuma di masjid. Di masjid baik, tapi rumah kita punya hak untuk dibacakan Al-Quran. Rumah kita punya hak untuk dibacakan Al-Quran. Bahkan kita kalau lebih banyak membaca Quran di rumah, semakin terang. Jadi ketika malaikat di langit, kita itu kan kadang melihat di langit itu kayak semacam bintang-bintang berkelip-kelip. Bumi juga dilihat dari langit seperti itu oleh malaikat. Di bumi ada kelap-kelip bintang. Ternyata itu rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah-rumah yang dibikin sholat. Kata Rasulullah SAW, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Rumah yang seperti kuburan itu rumah yang seperti apa? Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Dalam kitab Khosais Al-Ummah Al-Muhammadiyah, Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki di sana mengutip sebuah hadis, "Al-baitu idza quri'a fihi al-Qur'an tanakkabat minhu syayatin." Rumah yang dibacakan Al-Quran itu, kata Rasulullah SAW, itu setan itu akan lari dan malaikat akan mendekat. Kata Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya, wattasa'a ahluhu. Hatinya itu, hati penduduk rumahnya itu akan terang, akan tidak sumpek ya. Tahu sumpek ya? Tidak sumpek. Makanya orang itu kalau sumpek ya itu obatnya Al-Quran. Orang kalau lagi sumpek berarti di rumahnya tidak baca Quran itu. Kita harus koreksi. Wah, kita lagi sumpek, wah, kurang baca Quran. Karena memang dibacakan Al-Quran, setan lepas, setan lari, malaikat mendekat. Sebaliknya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, setan akan masuk, akan gampang masuk. Kata Rasulullah, doyako ahluhu, akan sempit hatinya dari rumah tersebut. Yang baca cuma satu orang di rumah itu, semua kebagian. Yang baca di rumah itu satu orang, semua penduduk rumah itu kebagian. Hatinya akan jembar, ya, tidak akan sumpek lagi. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mir rabbikum mau'izatum mir rabbikum.
Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Al-Qur'an itu adalah obat lima fis sudur. Saya pernah kemarin sampaikan ke anak-anak ya, saya diundang di SMP itu. Siapa yang pernah galau ya? Kalau bahasa sekarangnya itu galau. Siapa yang pernah galau? Saya ngacung semua. Kalau galau kemana? Ada yang jawab sholat, alhamdulillah sholat. Kalau galau sholat. Pengen tahu resep galau adalah baca Al-Quran. Ini resep galau dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu baca Al-Quran. Wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Bagi orang-orang mukmin, Al-Quran itu adalah petunjuk dan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Sayyid Muhammad dan saya itu sering mendengarkan dari lulusannya Sayyid Muhammad, dari abah, dari guru saya. Ketika bulan puasa itu sering menjelaskan tentang lafaz asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu asalnya dari mana? Sayyid Muhammad menjelaskan ketika zamannya Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, ketika kamu di bulan Ramadan itu perbanyak minta 4 sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, minta supaya iman kamu ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ditambah, biar imannya semakin kuat. Yang kedua, minta agar diampuni dosanya, istighfar terus. Yang ketiga, minta surganya Allah. Yang keempat, minta dijauhkan dari nerakanya Allah. Maka terkumpul di dalam asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Loh, kenapa terkumpul dalam seperti ini? Pertama, meminta agar imannya dikuatkan. Pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa? La ilaha illallah itu adalah zikir penambah iman, zikir penguat iman. Memang ada hadisnya. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, perbaharui iman kalian. Sahabat bingung, dengan apa ya Rasulullah? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Kata Rasulullah, perbaharui iman kalian dengan baca la ilaha illallah. Makanya asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, meminta ampun kepada Allah, astaghfirullah. Yang ketiga, meminta surganya Allah, nas'alukal jannah atau nas'aluka ridhoka wal jannah. Sama, meminta ridho dan meminta surganya Allah. Yang keempat, agar dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita persiapkan hati, kita niat, ya Allah, mudah-mudahan saya niatkan ini ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkenan memberikan taufik kepada kami, memberikan pertolongan kepada kami agar kami bisa menjumpai Lailatul Qadar, agar kami bisa mendapatkan keistimewaan yang Engkau janjikan, yaitu pahala 1000 lebih baik daripada 1000 bulan di malam Lailatul Qadar ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja sebagai penutup, kita baca istighfar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ini sering-sering dibaca ya. Kalau kita ya, yang perempuan-perempuan sambil masak atau sambil apa, yang bapak-bapak, pokoknya sambil apapun, termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kata minat doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdu yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril 'azim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa muallimina wa dhawil huquqi 'alaina man ahsana ilayna wa man awsana bidu'a man asaa ilayna wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalna bima'it taubati dhunubah ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ajdadina wa jaddatina. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa'idhu Allahumma sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa disampaikan lagi ke bulan Ramadan yang selanjutnya ya Allah, dan selanjutnya tahun demi tahun. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Allah berkenan memberikan keberuntungan kepada kita. Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nastauduka ya Allah. Nastaudiuka Palestin ya Allah. Kita nitip Palestin ya Allah. Mudah-mudahan Engkau membalas orang-orang yang berbuat zalim kepada kaum Israel, yang memerangi kaum Palestin. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa shafaitah, wa la 'aiban illa satartah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu Kata minna wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.